sempat saya sedih juga ngelepas anak saya gitu kan, ngelepas anak saya. Dia jalan sambil nangis gitu kan, sambil nangis gitu, kayak orang mau pergi jauh lah gitu pokoknya. Udah nggak apa-apa Bun, nggak apa-apa, udah sana jalan aja udah ya, sana tinggalin. Suami juga sempat berat, ya Allah tolong ya Allah, ada yang bantuin saya kayak, ada yang nemenin saya gitu kan. Tapi maksud saya bantuin tuh nemenin tuh pendaki gitu Bang, maksud saya ada yang pendaki naik gitu atau lewat gitu kan, maksudnya kayak gitu, bukan yang seperti di bayangan saya gitu loh. Gitu. Jadi pas saya nunduk, saya ngomong begitu, ya Allah tolong saya, ada yang bantuin saya kayak atau nemenin saya gitu. Gak lama selang saya ngomong kayak gitu, ada gaun Bang. Gaun? Gaun, baju putih, tapi dia kayak kena angin gitu goyang-goyang. Jadi kayaknya dia pecah rombongan Bang. Salah satu rombongan dia ada yang disuruh lapor ke base camp. Jadi saya sempat dievakuasi. Dievakuasi karena jalan saya udah diseret-seret. Udah diseret-seret sebelah udah pincang lah pokoknya. Kayaknya udah ada yang lapor. Anak saya dibawa Bang sama sebagian rombongan dia. Dari pos 2 mau ke 1 kan ada bayangan dulu sebelum pos 1. Itu datang Bang, para ranger semua datang ke atas naik. Mana yang mau dievakuasi katanya coba? Saya duduk tuh Bang di sama anak-anak itu. Suami saya nyamperin ranger itu yang dari bawah tuh. Saya nggak tahu dia ngomong apa tuh kan. Ngomong apa? Terus suami saya nyamperin saya. Kamu nggak bisa dievakuasi. Malam semuanya, balik lagi di sisi lain bareng Gonardi. Dan sekarang kita ada di segmen kita tidak bahas dalam satu sisi. Ketika Anda sedang menyusuri hutan lebat yang jauh dari peradaban, hanya dikelilingi oleh kegelapan dan suara alam. Namun, di balik dedaunan dan pepohonan itu, ada sesuatu yang lebih dari binatang liar. Di malam hari, ada sosok gaun putih yang melayang di antara pepohonan. Dan saat mencoba beristirahat di dalam tenda, suara-suara aneh yang tidak dapat dijelaskan mulai terdengar. Seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi dari luar. Dan gak sampai di situ aja. Ketika Anda sedang membuang air kecil, sosok itu mengikutinya hingga sampai ke rumah. Nah, mau tahu seperti apa kisahnya? Kalian bisa tonton video ini sampai habis. Dan buat teman-teman semua nih, yang mau jadi narasumber dan mempunyai cerita, kalian bisa langsung WhatsApp ke nomor yang ada di bawah sini. Jangan lupa juga kunjungi media sosial kita. Nanti semuanya gue taruh di deskripsi. Oke, penasaran dengan kisahnya? Langsung aja kita mulai ke ceritanya. Ya, awal pendakian itu kita mulai waktu itu di bulan September. Kalau nggak salah di tanggal 23 September. 23 itu jalan dari rumah itu tanggal 22 hari Jumat.
itu kita selesai dagang, karena Selesai dagang? karena saya kan dagang sama suami. Oke. Jadi kita dagang itu selesai jam 10 tapi dimajuin karena mau nanjak ke Gunung Gede, akhirnya dimajuin, kita pulang dagang jam 8. Jam 8 siap-siap ya kan, untuk jalan ke base camp Pia Putri waktu itu. Tapi di sini saya sebenarnya agak bingung mau ngedaki Gunung Gede ini sebenarnya, karena udah 25 tahun kan saya nggak daki gunung. Oh. Hampir 25 tahun. Berarti Pak. sempat vakum dulu tuh, Bu? Sempat vakum, saya 25 tahun nggak daki. Ada cerita sedihnya sebenarnya. Cerita sedihnya tuh sebenarnya ini pendakian ini udah saya tutup. Terakhir saya ngedaki itu tahun 99. 98 menuju 99 itu saya terakhir. Saya merasa sudah tidak punya teman ya kan buat ngedaki gunung. Karena teman-teman saya biasalah, ada yang sibuk kuliah, ada yang sibuk kerja. Merasa udah sedih lah, udah nggak punya temen gitu ya, udah kayaknya harapan buat daki itu udah nggak ada gitu kan. Udah nggak ada buat ngedaki gunung lagi, udah nggak punya temen, peralatan juga udah saya jual-jualin semua kan. Akhirnya sampai saya tuh saking sedihnya kalau lewat outdoor aja tuh saya buang muka. Karena apa tuh? Saking nggak mau lihat alat-alat takut pendakian. terkenang lagi ya? Sampai gitu. Oke. Kalau daerah saya kan banyak karena daerah kampus ya, banyak yang jual outdoor gitu kan, tempat saya dagang. Saya kalau lewat tuh saya buang muka. Saking saya nggak mau teringat, jadi udah saya kubur dalam-dalam deh tuh. Yang namanya naik gunung tuh udah saya kubur dalam-dalam gitu kan, udah nggak mau saya ingat. Itu ada keinginan lagi mau naik gara-gara saya ajak anak saya ke Curug Nangka. Karena kita bingung biasa ngajak anak ke mall karena sekali-kali lah ke alam gitu kan. Ternyata dia suka. Suami juga suka ternyata. Ternyata suami punya keinginan terpendam juga. Cuma dari dulu dia dilarang sama orang tuanya, ya kan. Akhirnya saya punya inisiatif, gimana kalau kita nanjak gunung beneran? Maksudnya gimana nanjak gunung beneran? Kita bener-bener safety. Nanjak, naik gunung ke gunung yang bener, bukan camping. Itu kan namanya camping, kalau ini naik gunung. Lama tuh Bang nyiapin alat. Hampir 1 tahun saya nyiapin alat. Nyicil berarti, Bu? Nyicil, iya. Saking saya mau safety, saya takut Bang. Karena saya punya beban ini, bawa anak. Bukan saya dulu naik sendiri gitu ya kan. Akhirnya, udah ngumpul, udah terkumpul. Akhirnya kita punya kesepakatan tanggal 23 September kita naik. Yang tadi saya bilang, dari rumah tanggal 22, kita jalan dari rumah tuh udah siap, udah pakai mobil, naik mobil, kita berangkat dari Depok sekitar jam 8, bawa anak kecil 1, ya kan, laki-laki, ya kan, umur 8 tahun. Oke. Umur 8 tahun, saya jalan sampai ke base camp malam. Base camp malam. Cuman di sini saya entah saya norak apa saya bego gitu ya, maksudnya karena beda kan daki dulu sama daki sekarang beda. Saya tuh nggak tahu Bang yang namanya simaksi. Oke. Saya tuh nggak tahu yang namanya simaksi, nggak tahu yang namanya summit, saya nggak tahu. Saya nggak tahu sama sekali. Sempet saya buka YouTube sebentar, cuma nonton pendakian anak sekarang gitu. Ada simaksi, ada ini, ada summit gitu kan, ada istilah kayak gitulah. Cuma saya nggak terlalu pedulin banget. Udah ini saya naik gunung aja gitulah gitu kan. Udah sampai di base camp, saya tuh di base camp malam, namanya base campnya di Pia Putri, base camp Kang Dedi. Kang Dedi. Sebenarnya saya naik nggak bertiga Bang, sebenarnya saya berempat sama temen suami saya. Suami saya awalnya nyari-nyari temen, nggak ada juga, temennya nggak ada yang bisa. Dia punya temen juga yang suka naik gunung tapi nggak ada yang bisa saat itu ya. Akhirnya ada tuh satu porter mau motorin saya lah ke Gunung Gede. Dia datang nyusul. Jam 2 malam dia ke base camp. Jam 2 malam dia datang ke base camp, nemuin saya. Dia ngasih selembar surat simaksi lah. Kata dia sih surat simaksi ya. Saya nggak ngerti, saya nggak baca tuh waktu itu. Akhirnya sama suami saya diterima. Bang maaf saya nggak bisa nemenin karena saya harus dampingin juga ke Gunung Gede tapi via Cibodas. Maaf ya Bang,
Oh ya udah nggak apa-apa kata suami gitu. Suami ngomong ke saya, Bun ini si Robin nggak bisa gimana? Ya nggak apa-apa kalau kamu berani. Kamu berani nggak? Ya berani lah. Ya udah kalau kamu berani, saya berani. Kalau saya tergantung pasangan bang kalau naik gunung. Kalau pasangan saya punya nyali gede, saya berani. Tapi kalau pasangan saya nyalinya nggak ada, saya nggak berani. Dulu saya begitu kalau naik gunung. Kalau teman-teman saya berani, saya berani. Kalau teman-teman saya nggak berani, saya nggak berani gitu kan. Udah akhirnya, udahlah Robin pulang tuh ya. Menjelang subuh dia pulang tuh bang. Menjelang subuh dia pulang. Kita udah bangun deh tuh ya, bangun persiapan ya kan dari base camp. Sarapan dulu, kalau nggak salah sarapan tuh jam 8 bang. Udah agak kesiangan sebenarnya naik itu. Udah agak kesiangan karena kita ada Robin ngobrol jadi lupa jam 8. Nah, udah dari habis sarapan itu kita siapin mau naik tuh, siap-siap mau naik. Jalan gitu kan sampai kita saya tuh jadi gimana ya bang? Agak bingung juga bang bingung saking saya udah 25 tahun nggak naik ya. Saya nggak ngerti anak sekarang itu gimana. Saya ngeliat ada orang kerumunan. Belum nyampe pos 1 nih, ada orang pada kerumunan. Ternyata itu tuh pos Simaksi. Oke, ya GPO itu ya? Itu pos Simaksi. Saya sama suami, ini kertas ini di situ kali ya daftarnya ya yang dikasih Robin gitu kan. Di situ kali ya kita daftarnya di Simaksi itu kali yang namanya Simaksi. Tapi ngantri banget ya, saya bilang gitu kan. Ribet banget gue naik gunungnya anak sekarang pakai Simaksi segala. Udah kita lanjut aja kali ya. Udah lanjut aja lah. Udah tuh bang lanjut aja dengan polosnya saya tuh sama suami gitu. Kita nggak masuk ke Simaksi itu, tapi kita bawa surat gitu loh bang. Itu akhirnya kita jalan terus jalan itu kira-kira jam 9 bang di Simaksi itu. Kira-kira jam 9. Jam 9 udah kita jalan terus lanjut sampai pos 1 nggak terjadi apa-apa tuh. Pokoknya aman-aman aja lah, happy-happy aja. Seneng lah udah 25 tahun kita nggak nanya kan. Kayak serasa ada nyawa baru gitu loh kayaknya. Ngelihat anak-anak sekarang, enak ya anak sekarang gitu kan. Lanjut jalan, tapi rame kondisi waktu itu Gunung Gede rame banget bang. Asli rame. Weekend berarti Bu ya? Weekend jatuhnya. Iya. Rame banget pokoknya. Hampir mirip malah kayak pasar. Berarti saya benar ngelihat di YouTube tuh Gunung Gede itu rame. Dan ini ada satu hal penting juga. Jadi saya selama daki gunung itu bang, Gunung Gede itu saya belum pernah. Jadi saya belum pernah naik Gunung Gede. Dari zaman remaja dulu? Iya, selama saya naik gunung itu Gunung Gede saya lewatin mulu. Jadi dulu di bayangan kita itu Gunung Gede itu taman bang. Taman nasional. Jadi gimana ya? Dulu yang ada di pikiran kita anak-anak ABG nih umur 16-17 itu yang benar-benar nggak ikut organisasi Mapala gitu ya, masa organisasi Mapala Sipala gitu ya. Kita berpikir itu Gunung Gede itu taman nasional, dalamnya taman gitu loh bang. Iya bener ada sih Bu, Taman Cibodas. Karena dulu kita naik gunung itu nggak ada tulisan taman nasional semua rata-rata. Misalkan saya ke Galunggung tuh, Galunggung kasih panah, Selamat kasih panah gitu kan. Nggak ada tulisan Taman Nasional Gunung Galunggung misalkan gitu kan. Nggak ada. Jadi bayangin kita selalu, jadi saya juga sebenarnya ada sedikit rasa penasaran mau ke Gunung Gede itu. Kayak apa sih Gunung Gede gitu kan. Ternyata beneran gunung. Ternyata beneran baru gunung. Tahu di tahun 2020 baru itu? Baru tahu saya setelah 25 tahun lagi itu baru tahu namanya Gunung Gede itu. Sampai suami saya, masa sih nggak pernah. Bayangan saya dulu ini taman tau nggak. Ternyata gunung bener. Gitu kan. Akhirnya ada lanjut tuh pos 1, saya lihat oh iya gunung bener gitu kan. Lanjut nggak ada apa-apa, jalan terus kita menikmati lah sampai di pos 2. Di pos 2 ngemil-ngemil aja lah tuh, jalan aman-aman aja. Cuma saya terlalu seneng bang, saking saya terlalu seneng banget gitu ya, seneng naik, udah bisa kembali lagi naik gunung. Setiap ketemu senior, setiap ketemu yang anak-anak ini anak-anak yang sekarang, zaman sekarang gitu, ngobrol sampai lupa waktu saya bang. Saya nggak sadar bahwa ini tuh naik gunung ada estimasi waktu gitu. Karena dulu saya nggak pernah punya estimasi waktu. Saya pokoknya udah nyampe puncak gitu kan. Ternyata sekarang tuh kita harus ada estimasi waktu gitu loh. Saya nggak pikir sampai ke situ gitu loh. Akhirnya suami ngingetin,
ayo ini udah jam segini. Harus saya sadar. Jalan tuh, udah dari pos 2 kita jalan lagi. Pas saya sadar gitu ya, diingetin suami. Saya jalan lagi sampai pos 3. Sampai saya nggak sholat zuhur, saya lupa. Nanti saya inget-inget tuh pas sudah jalan di pos 3 lewat dikit deh bayangan kali. Mungkin sekarang saya tahunya itu bayangan kayaknya. Karena di dulu saya kan nggak ada pos, saya nggak tahu pos ya gitu kan. Selama naik gunung, saya dulu nggak ada pos gitu kan ya. Tahunya pokoknya ada tanda panah gitu kan. Di pos 3 agak lewat sedikit tuh mau menuju 4. Jadi 3 bayangan gitu. 3 mau bayangan ke 4. Disitulah saya ngeliat orang pada berhenti kan, banyak ada yang sholat. Saya ngeliat ada orang sholat. Saya bilang gini sama suami, ini udah zuhur belum ya? Dia bilang gitu. Tapi itu masih ada yang sholat, kata suami gitu kan. Akhirnya saya tanya, bang ini sholat apa ya? Sholat zuhur sih Bu sebenarnya, cuman udah mau deket asar. Tapi nggak apa-apa lah, belum terlambat. Oh yaudah deh, saya juga mau ikutan gitu kan. Suami masak Indomie dulu tuh bang sama anak. Masak Indomie. Akhirnya saya melihat ada temennya yang lagi sholat tuh laki-laki gitu ya. Dan dia ada perempuan ada laki sekitar berapa orang gitu lah, pokoknya rame lah dia. Saya lihat dia tayamum bang, dia tayamum di pohon. Dia gini-gini pohon kan, tayamum banyak debunya. Saya mau mencoba ikutan kan kayak dia di pohon yang itu. Pas saya mau tayamum di pohon itu, saya ngambil yang sebelah sini karena debunya saya lihat dia diambil sama dia. Saya sebelah sini, nggak ada debunya. Saya lihat ada pohon di sebelah situ satu lagi. Saya pindah ke situ. Suami lagi masak Indomie tuh sama anak kan. Saya tayamum. Pas saya nyentuh pohon itu, kayak ada yang narik tangan saya gitu bang. Gitu kayak orang kesetrum gitu loh saya. Kaget saya kan. Tapi saya nggak mau ambil pusing gitu kan. Apa ada semut kali, apa gitu kali ya nyentuh itu. Gitu kayak ditarik. Jadi posisinya tuh tangan saya kayak ditarik gitu loh bang. Tapi cepet. Posisi naik dia cepet ya. Saya sampai akhirnya ya terus ya udah saya buru-buru kan kayak gini, tapi dia ada debunya. Cuma saya kaget aja gitu ditarik kayak ada yang narik gitu kan. Udah saya nggak pikirin tuh bang. Saya sholat ikut kayak dia kan sholat. Gak lama suami sholat. Nah habis dari sholat itulah baru ada kejanggalan lah setelah mau menuju ke pos 4. Menuju ke pos 4 udah mau mendekati maghrib. Udah mau maghrib anak saya udah nangis bang. Udah kecapean, udah kelelahan ya kan. Sebenarnya sempat tadi di pos 3 menuju ke 4 ada yang ngingetin bapak-bapak sama saya. Ibu, ini kerilnya nggak ketinggian bu, takut nanti terjadi apa-apa. Kayaknya ibu bebannya terlalu berat deh katanya gitu kan. Oh iya pak, makasih, tapi saya bawa anak, bawaan saya banyak gitu. Oh iya, hati-hati aja ya bu ya, kata itu kan si bapak itu. Ya udah akhirnya udah lanjut kita sampailah di anak udah nangis tuh bang tadi kan, udah nangis kan udah maghrib kan, udah nangis. Aduh gimana anak saya udah nangis gini ya. Suami sempet marah bang. Kamu sih kelamaan ngobrol mulu gini. Saya juga sempat agak emosi juga ya kan sama dia. Ya gimana sih namanya orang lagi seneng, katanya udah lagi seneng udah lama gak naik gunung. Ya tapi kamu kelamaan nggak lihat estimasi waktu lihat tuh anak sempet berantem lah saya bang di situ sama suami tuh. Sempet bersih tegang gitu ya. Bersih tegang sama suami tuh kan. Sampai akhirnya suami kali ngelihat anak udah nangis udah masa bodoh lah sama saya gitu kan. Akhirnya udah deh jalan-jalan ini udah mau maghrib, gak boleh jalan kata suami kalau maghrib udah diam aja dulu. Ya udah saya diem tuh bang, diem tapi jaraknya jauh bang, lumayan semeter lebih mah. Suami di sebelah situ, saya di sini ya kan, kan posisi itu. Naiklah tuh udah selesai maghrib, udah selesai azan maghrib, naiklah tuh kita ke menuju pos 4. Nah di pos 4 itu ada warung kan, ada warung. Terus akhirnya makan nasi dulu kita. Anak-anak naik kayak nyenengin anak kan, udah makan dulu Dede. Kali aja ntar Bunda ada tenaganya lagi. Jadi anak saya itu bang nangis karena ngeliat saya
Melihat saya tuh udah lemes, jalannya 2 langkah berhenti, 2 langkah berhenti, 3 langkah berhenti gitu loh. Aku kasihan bunda, kata gitu kan. Bunda takutnya nggak sampai, kalau sampai takutnya bunda pingsan, dia bilang apa gimana gitu kan. Akhirnya suami sempat marahin saya kan, jadinya berdebat kita di situ kan. Kamu kayak emang nggak pernah ke Gunung Gede banget apa, kata gitu. Sempet dia ngomong gitu, emang nggak pernah, orang nggak pernah masa mau dibilang pernah, saya gituin kan. Masa orang nggak pernah mau dibilang pernah? Kamu tuh naik gunung, kalau sering naik gunung, tapi kalau orang nggak naik gunung, ya beda lah. Gue kan sekarang udah tua, jadi kita berdebat tuh sampai ke situ bang. Sampai sekarang kan gue udah tua, olahraga gue udah nggak pernah ya kan. Dulu gue istilahnya kan bujangan, langkah gue panjang. Nah sekarang gue, lu bayangin aja sampai kayak giniin bang. Lu bayangin aja nih gue bawa kirim 45 liter. Gue sebujur-bujur nggak pernah bawa kirim 45 liter sampai tinggi di atas kepala gue. Emang kerilnya di atas kepala gue bang, sampai di atas kepala banget gitu kan. Sampai dia tuh sampai dimuncungin kan, semua barang tuh dimasukin antara gue sama dia dibagi 2 gitu kan. Gue nggak pernah bawa carry sampai setinggi ini. Gue bawa ransel tentara tapi nggak setinggi ini, saya begituin. Lu bayangin segini aja gue sampai kata-kata tuh udah sampai gue aja tuh ya naik gunung, walaupun gue sering naik gunung, gue nggak pernah setinggi ini sampai saya gitu. Seberat-beratnya gue nggak bawa carry segini. Gitu. Sampai berdebat begitu sama suami saya kan. Sampai saya bilang akhirnya terus ya udah kita mau turun lagi. Apa mau naik? Masa sih turun lagi, kata suami. Tadi aja lu susah naik ke atas sini. Sampai bilang begitu suami. Saya bilang, ya kalau turun lagi nggak mungkin lah. Udah malam, kita mau sampai bawah jam berapa? Lagi udah sampai sini udah tanggung. Sampai suami sampai terus bilang begini dia. Ya udah nih gimana, mau diterusin apa enggak? Ya diterusin lah. Anakmu udah nangis begini. Ya udah Ban, sabar ya. Sampai saya bilang, kita pelan-pelan aja, yang penting nyampe, saya bilang gitu kan. Iya tapi aku kasihan sama bunda, sampai dulu aku gimana nanti. Udah tuh akhirnya dia nenangin anaknya bang. Nah, ada pohon sebelah sana, dia kesana kan, anaknya kan agak sebelah sana tuh. Jadi saya berdebat di sini, anak saya kesana. Akhirnya suami saya nyamperin ke anak saya, dia nenangin anak saya. Di situ bang saya megang kepala saya gini, ya Allah, sampai saya gini. Apa ini harus pendakian gue terakhir? Apa gue udah nggak boleh ngedaki gunung lagi kali ya? Saya bilang gitu. Emang gue udah nggak mampu kali ya buat naik gunung. Gila sampai malam begini. Udah gitu saya dulu nggak pernah bang naik gunung tuh malam-malam, nggak pernah. Jadi saya baru ngerasain, oh begini ya rasanya di gunung malam-malam itu, rasanya kayak begini ya, kayak enak banget gitu kan. Terus sampai saya mikir gini, kalau gua nggak naik gunung lagi nih, baratnya mau gua kemanain? Sampai segitunya bang, saya mikir. Mau dijual lagi gitu? Iya mau dijual lagi kemana? Mana gua udah beli mahal-mahal ya kan? Terus sampai saya bilang, masa sih gua udah nggak bisa lagi naik gunung? Saya bilang itu sampai saya. Tapi kalau misalkan anak gua kenapa-napa di sini juga gimana ya? Saya udah berkecamuk tuh bang hati tuh. Kalau anak-anak gua nggak bisa naik, masa nggak bisa turun lagi? Saya bilang gitu kan. Gua takut anak gua kenapa-napa di sini ya kan. Saya sama sekali nggak berpikir mistik bang. Walaupun tadi tangan saya ke situ itu, saya udah nggak. Yang saya pikirin cuman gimana anak saya bisa naik bisa turun. Waktu itu, wah itu udah sedihnya, saya udah sedih ngeliat anak saya begitu nangis. Saya mikir diri saya sendiri. Aduh gimana ya, saya bilang gitu. Akhirnya saya ambil keputusan di situ. Saya bilang begini sama suami saya, yaudah sekarang gini aja, kan anak kamu udah nangis, kamu jalan duluan sama anak kamu ke Surken, pasang tenda. Ini kan katanya, ini kayaknya pos 4 deh. Emang pos 4 sih kayaknya, soalnya saya dengar orang nih pos 4 gitu, ada orang ngomong gitu waktu barangan pedagang. Saya bilang ini kayaknya pos 4 deh, kayak Sundai kan pos 5 terus Surken, saya bilang gitu kan. Deh, kamu duluan deh. Kamu ditinggal sendiri di sini. Udahlah, nggak apa-apa gue sendiri. Udah lu cerah sama anakmu sana jalan. Bawa semuanya, pasang tenda, masukin anak ke tenda. Lah terus kamu gimana? Kata gitu kan. Udah nggak apa-apa, gue nggak apa-apa sendiri. Nanti kalau tenda udah kepasang, kamu nyusul. Tapi kalau gue udah keburu sampai sana ya udah nggak usah nyusul. Nanti kalau ada ranger lewat, nanti gue titip pesen. Saya bilang gitu kan. Terus anak saya sempat nggak mau bang, nggak mau kata gitu kan. Aku maunya sama bunda gitu kan. Ban, saya bilang gitu. Kita mau nggak mungkin pasang tenda di sini. Udah bapak ikut sama ayah bunda nggak apa-apa ban.
Akhirnya suami saya nyenengin anaknya udah biasa Bang di gunung, jadi nggak bakal kenapa-napa. Bener Bunda nggak kenapa-napa, iya. Terus sempat saya sedih juga ngelepas anak saya gitu kan, ngelepas anak saya. Dia jalan sambil nangis gitu kan, sambil nangis gitu, kayak orang mau pergi jauh lah gitu pokoknya. Bunda nggak apa-apa Bun, nggak apa-apa, udah sana jalan aja udah ya, sana tinggalin. Suami juga sempat berat. Bun ini gunung loh Bun, sendirian kamu di sini. Udah nggak apa-apa. Mungkin dia ngomong begitu ngalamin waktu sambil nunggu orang, kok nggak ada saat itu nggak ada orang lewat sama sekali Bang. Sepi Bu? Nggak ada. Padahal tadi siang kan rame banget kan. Pos 1, pos 2 tuh rame, pos 3. Itu yang naik nggak ada, yang turun nggak ada. Apa karena posisi abis maghrib kali ya? Ranger nggak ada yang lewat Mundara Mandi. Bener-bener kita bertiga di situ di pos itu tuh, di pos 4 mau menuju pos 4, kita bener-bener bertiga. Tiga aja gitu loh, bertiga. Mungkin suami itu sengaja gitu ya, di situ agak lamain dikit, kamu nunggu ada orang lewat, tapi nggak ada yang lewat gitu kan. Akhirnya udah tinggal. Pergilah mereka kan, pergi. Saya sempat diem dulu Bang di situ, sempat ya yang ngebayangin yang enggak gitu, ngebayangin anak saya kenapa-napa gitu kan. Dia di Surken itu kan katanya lagi ada badai, emang sempat dengar badai lagi ada begitu. Iya. Saya ngebayangin suami saya belum pernah naik gunung. Saya belum pernah naik gunung, itu dia di Surken gimana ya ntar ya, bisa nggak dia pasang tenda ya apa gimana gitu kan. Saya sempat, akhirnya saya nyender lah ngeliat satu pohon. Kan ini jalur nih Bang, ini jalur sebelah kanan jalur. Saya sempat diri di situ tuh. Saya nyari pohon yang tadinya saya sempat jongkok, duduk gitu kan, jongkok. Cuma saya diri lagi saya kayaknya nggak nyaman diri di sini, nih kayak jalur deh saya bilang gitu kan. Akhirnya saya nyari yang ada pohon. Lihat saya sebelah kiri ada pohon, gede banget pohon tuh, asli gede banget tuh pohon. Saya duduk di situ, saya ngerenung di situ ya, sampai sampai air mata saya netes lah gitu ya. Takut saking mikirin anak saya gitu loh, sampai air mata saya netes. Ngebayangin anak saya gitu, bayangannya udah jelek lah, negatifnya bukan negatif karena mistik gitu, bukan karena ada sesuatu dimensi lain gitu, bukan karena mikirnya takut nggak bisa pasang tenda dengan bawa anak begitu, dia bawa keril, bawa ini ya kan, nggak tahu suasana di Surken itu gimana, tadi katanya ada badai, ada apa gitu kan. Akhirnya saya mikir gini, apa kalau saya lanjutin, apa saya bisa sendiri ke atas juga. Saya nggak berkacamata juga Bang, karena saya tuh min. Saya mau lanjutin sebenarnya takutnya sama jalurnya doang Bang. Itu takutnya saya nggak ngelihat jalurnya aja gitu loh. Akhirnya saya baru inget tuh, kalau saya di situ nggak ada senter, nggak ada headlamp, nggak ada. Jadi pantesan ini gelap banget ya. Saya baru gini, asli gelap banget Bang. Saya tuh sampai yang saya lihat cuma akar aja tuh, akar yang saya dudukin. Nggak ada handphone semua dibawa sama suami. Makanan semua nggak ada pokoknya. Makanan snack kan di tempat anak saya tuh, di daypacknya dia. Akhirnya, aduh bisa nggak ya gue nerusin jalan nih ya, saya bilang gitu kan. Saya nyender tuh Bang, akhirnya di pohon gede sambil bawa keril, masih bawa keril. Saya nengadah ke atas, saya harus bisa nih jalan nih, saya bilang gitu kan. Biar bagaimanapun nggak ada senter, nggak ada penerangan, saya bilang gitu. Ya Allah, tolong ya Allah, ada yang bantuin saya, kayak ada yang nemenin saya gitu kan. Tapi maksud saya bantuin tuh, nemenin tuh pendaki gitu Bang. Maksud saya ada yang pendaki naik gitu atau lewat gitu kan. Maksudnya kayak gitu, bukan yang seperti di bayangan saya gitu loh gitu. Jadi pas saya nunduk, saya ngomong begitu, ya Allah tolong saya, ada yang bantuin saya kayak atau nemenin saya gitu. Gak lama selang saya ngomong kayak gitu, ada gaun Bang. Gaun, baju putih, tapi dia kayak kena angin gitu, goyang-goyang. Itu posisinya sama celana saya pepet.
Nempel gitu. Nempel, tapi dia goyang-goyang gitu. Tapi yang bikin kagetnya itu nggak ada kakinya, Iya. Jadi saya gimana ya? Tapi saya berusaha untuk, oh iya kalau sama ginian kan gue nggak boleh takut. Kalau takut energi gue ketarik nih sama dia, pasti gue masuk ke dimensi dia. Gitu saya mikirnya waktu itu. Saya berkecamuk tuh di dada saya antara anak, suami, sama ada ginian lagi. Saya bilang gitu kan. Akhirnya saya beraniin diri tuh bang. Saya berani pasti bukan manusia nih. Saya buang muka ke sebelah sono. Saya bilang begini sama dia. Ya udah kalau memang mau di sini gak apa-apa. Tapi bantuin saya aja. Jangan gangguin saya gitu. Saya gitu. Saya nggak berani tuh bang nengok ke kanan. Muka saya ke kiri aja terus. Saya nggak berani ke kanan. Saya nggak mau ngeliat mukanya dia. Takutnya saya tambah takut gitu loh. Tambah takut terus energi saya ketarik gitu kan. Akhirnya saya berani muka ke depan tapi posisi masih nunduk. Masih nunduk gitu. Jadi nggak berani dangang lihat ke dia, nggak berani. Jadi saya nunduk aja. Nah, abis saya nunduk itu, tahu-tahu trekking pole saya tuh jalan enteng banget deh bang. Kayak nggak bawa keril, kayak nggak bawa trekking pole, enteng banget. Saya kayak jalan di aspal rata. Kan abang tahu sendiri pos 4 ke pos 5. Saya ngehnya pas turun. Pas nanti saya turun baru ada tuh ceritanya. Pas saya turun, saya baru ngeliat. Kalau jalan yang semalam saya jalan itu kayak gitu. Saya enteng aja tuh bang, jalan aja. Nah, tapi saya tetap nggak berani nengok ke kanan, ke dia nggak berani. Saya tetap aja posisi nunduk sambil bawa trekking pole itu. Kayak nggak ada kali sekitar hampir 10 menit lah. Lama juga lumayan. Dan itu keadaan gelap masih? Gelap, nggak ada senter. Nggak ada penerang sama sekali. Tapi saya jalan lurus aja, saya kayak tahu aja itu jalurnya, udah kayak yakin aja itu jalurnya, sama kayak dituntun aja sama dia gitu bang. Itu truk aja gitu. Tapi saya tetap posisi gini, saya nggak berani ngeliat muka dia, nggak berani saya. Itu di pos itu menuju pos 5 yang muka simpang Maleber itu kalau nggak salah. Situ tuh. Itu saya tetap posisi masih mikirin anak saya itu. Masih mikirin anak saya. Jadi saya jadi kayak udah agak tenang jalan, tapi posisi masih mikirin anak saya. Akhirnya saya jalan tuh sama dia tanpa saya berani lihat muka dia gitu. Saya jalan. Tiba-tiba dari bawah ada sorot lampu. Senter lah, kayak senter. Tapi agak gede sih terangnya. Nyorot. Seneng saya bang. Saya bilang, aduh ada orang, kata saya gitu. Aduh ada orang nih. Langsung saya teriak tuh saya, bang, bareng dong, saya sendiri nih, saya bilang gitu. Saya sendiri nih bang, saya bilang gitu. Oh ada orang yang mbak ya, kata gitu. Iya saya sendiri bang, saya ketinggalan rombongan. Oh iya tunggu aja mbak di situ mbak, tunggu mbak, bareng aja, kata gitu. Teriak-teriakan tuh bang. Saya belum sadar nih bang, belum ngeliat ke dia lagi masih ada apa enggak, saya belum sadar. Akhirnya dia datang kan rombongan itu, saya baru sadar, oh iya, saya mau nengok. Udah nggak ada dia. Gaunnya udah nggak ada? Udah nggak ada. Dan itu auranya langsung beda. Langsung apa ya, rame gitu. Jadi nggak ada rasa apa ya, nggak sepi gitu jadinya gitu bang. Terus udah ibu bang kemana rombongannya? Saya, suami saya sama anak saya di Surken bang. Udah jalan duluan ke Surken pasang tenda. Ibu ditinggal sendirian? Enggak sih bang, memang saya nyuruh, anak saya udah nangis. Saya bilang gitu kan. Anak saya udah nangis, udah bu bareng sama kita aja bu. Biar bareng sama kita. Itu bang. Begitu saya bareng sama dia, saya pakai trekking pole itu. Berat lagi bang. Berat lagi bu? Berat. Kayak normal lagi biasa gitu? Itu kayak berasa pundak. Pundak bawa keril gimana sih? Ya kan udah posisi capek, sedih, udah
Ya Allah udah sedih banget lah pokoknya, udah ya Allah nyampe sampai saya bilang begitu, ayolah lu, masa lu nggak bisa sih, masa sih lu nggak bisa dulu saya naik gunung, masa nggak bisa, sampai saya begituin sendiri ke diri saya sendiri, ayo nyampe saya bilang gitu. Sampai saya tuh dipapah sampai dia, ada yang bagian dari bawah megangin saya, dari atas tuh si yang rombongan itu, saking itu posisinya ternyata dari 4 ke 5 itu susah banget kan. Nanjak banget sampai dengkul ketemu ini kan, agak ketemu nekuk lah gitu kan. Tadi kok gue enteng amat di dalam, tapi saya nggak cerita sama anak-anak itu. Saya nggak cerita. Baru jalan berapa langkah, lewatlah ranger. Kayaknya nih ranger nih, saya lihat dari dandanannya. Dan saya ingat, nih kayaknya tadi yang sering ketemu saya di pos 1, pos 2 nih, yang negor anak saya mulu ya kan. Saya tegur, Bang, Abang mau ke atas ya Bang ya? Iya, Abang kenal, ada nggak yang tadi bawa anak kecil, bapak-bapak yang pakai topi merah, kan anak saya pakai topi merah tuh Bang. Oh iya si Baban ya, anak saya tuh hari itu terkenal banget Bang. Karena waktu itu barengan saya naik, anak kecil cuma ada 2. Anak saya sama ada suami istri bawa anak kecil digendong. Oh si Baban, ya udah. Ntar saya bilangin, di mana Bu? Kayaknya dia pasang tenda di Surken deh Bang. Saya titip pesen ya Bang. Saya ada di pos yang 5. Saya bilang waktu itu nggak tahu Simpang Maleber. Saya waktu itu bilang di pos 5. Oh iya Bu, nanti saya sampein. Udah tuh Bang, jalan lah tuh ranger itu, kita lanjutin tuh sama anak-anak itu kan saya. Nggak lama suami saya datang. Suami saya kaget. Kamu cepet amat. Cepet. Lah kok tadi saya aja lama banget jalan. Cepet amat. Ini kali ditolongin sama anak-anak ini kali. Iya Pak, ini ibunya tadi susah naiknya, kata gitu kan. Kami bantuin tadi tinggal sendiri. Iya, habis anaknya udah nangis gitu kan. Bilang gitu anak-anak itu kan. Akhirnya saya bilang, saya nggak cerita tuh sama suami saya. Nggak taunya dari pos 5 mau ke Curken itu yang jalan batu itu deket banget Bang. Iya. Deket banget, makanya suami saya bilang, kamu cepet amat udah sampai sini. Gitu Bang. Saya sih diam nggak ngomong apa-apa. Udah tuh jalan kita bareng berdua. Saya nggak ngomong apa-apa. Ternyata sampai di Surken, di tenda itu Bang, tenda baru belum dipasang sempurna, masih kuncup. Jadi anaknya itu ditaruh di kuncupan tenda, dibekap gitu Bang. Itu karena nggak bisa apa gimana tuh, Pok? Jadi dia juga khawatir sama saya gitu, karena dia inget dia nggak megangin saya senter. Dia baru inget juga dia nggak megangin saya berarti senter. buru-buru masang aja yang penting jadi Jadi dulu cuma gitu ya? dikuncupin gitu, terus diganjel sama Pasak gitu ya? sama pasak, terus ditibanin lagi pinggirannya sama keril. Oke, iya. Kamu belum masang tenda? Ya habis gimana? Anaknya dititipin ke tenda yang seberang. Di situ tenda ada pasang tapi agak lumayan jauh Bang, agak jauh-jauh, nggak deket banget, nggak nempel lah pokoknya. Itu juga karena ada orang tadinya pasang di situ, dia mau pindah, akhirnya udah Pak di sini aja Pak. Itu akhirnya dititipin lah anaknya itu ke tenda sebelah, ya kan. Tapi posisi di situ cuma dititipin lah. Nah udah pasang tuh Bang, akhirnya kita pasang tendanya, udah buruan, udah dingin banget, udah badai. Saya bilang gitu kan, masang tenda tuh. Nah, udah jadi tenda, udah kita masuk semua ke dalam tenda. Ternyata suami hipo Bang. Saya nggak tahu Bang, namanya hipo tuh kayak gimana, nggak tahu. Dia tuh hipo menggigil Bang, menggigil aja udah. Duh, saya udah gitu yang bikin sedih lagi, kita nggak punya air Bang sama sekali. Nggak punya air sama sekali, bener-bener nggak ada setetes pun air. Kata suami, aduh ini gimana nih, nggak ada air ya, terus kita mau masak nggak? Udahlah nggak usah lah, gue udah dingin banget, udah nggak kuat. Akhirnya nggak jadi Bang masak, akhirnya tidur dengan posisi menggigil. Anak udah tidur kan, dia udah capek mungkin tidur ya. Nah pas tidur itu berlanjut lagi Bang. Pas tidur tuh berlanjut, jadi saya kan kebiasaan kalau naik gunung gak pernah tidur. Kalau tidur tuh udah mendekat subuh baru saya tidur. Ini posisi suami pada pulas dia, tapi pulasnya dia tapi dia masih sadar Bang. Dia hipotnya masih sadar. Akhirnya saya paksa merem tuh Bang, Nah pas merem itu Bang,
itu tenda kayak posisi tangan bang, jadi kayak cakaran tangan gitu loh, cakaran tangan. Tapi waktu itu saya sempat berpikir, itu kali ya, di sini katanya kan di Gunung Gede saya dengar ada macan lah gitu ya, ada binatang buas lah gitu, apa kucing ya. Udah tuh saya tidur lagi bang, merem. Suami masih begini tapi posisi mata merem dia. Sampai 3 kali. Akhirnya saya lama-lama merinding juga ya, takut gitu ya. Akhirnya saya, ya, kamu dengar nggak sih? Nggak, udah biarin aja gitu kan. Ternyata dia dengar bang. Dia juga dengar ternyata. Udah tidur kata suami gitu. Udah tidur. Ya, saya tidur lagi tuh bang, merem. Lagi bang, lagi tuh bang. Tambah kenceng tuh. Tapi ntar kadang pelan. Ntar kenceng. Lama-lama saya, gue lama-lama nih kalau gue dengerin terus nih lama-lama nih bisa takut gue nih, lama-lama bisa kebawa lagi ke dimensi dia. Saya mikirnya gitu aja, kalau saya takut saya pasti kebawa ke dimensi dia. Saya bilang ya sampai saya gituin sama suami. Udah tidur kata suami gitu, jangan dengerin. Pas akhirnya saya paksain tuh bang, ketiduran juga saya. Tiduran, tapi suami penasaran. Dia ternyata yang di pikiran dia ranting pohon. Ternyata pas kita paginya itu sebenarnya saya sempat dengar gini, samit gitu kan. Emang pendaki jadul kali ya bang ya. Samit itu apa ya gitu? Iya, apa sih samit? Gue nggak ngerti anak sekarang samit. Oh ternyata tuh samit tuh muncak ya kan. Oh muncak samit tuh ya. Itu udah tuh saya udah denger itu, hanya sekedar itu aja denger. Udah saya ketiduran, paginya udah jam 7 suami bangunin. Bon, semalam kamu masih dengar? Masih, tapi kok paksa tidur aja. Akhirnya gue tidur. Sini dah kita keluar kan, saya keluar. Pohonnya tinggi banget bun, nggak mungkin kalau yang semalam bunyi kerek-kerek ranting pohon jatuh mah, kecuali rantingnya deket pasti kan begini bang. Iya, kalau ketiup angin gitu. Iya kan? Misalkan dia punya ranting tuh ke tenda, ini pohonnya tinggi bang, itu pun jaraknya agak kesana dikit. Iya. Berarti semalam sih, saya emang dasar kita, emang saya nggak terlalu ini sih ya bang ya, sama kayak bukan nggak percaya sama goib. Saya emang nggak ngomongin, kalau anak pendaki sekarang katanya jangan ngomong di situ, ngomong aja nih ntar di bawah. Saya cuek aja bang ngomong di situ. Iya. Ya nggak mungkin. Kalau apa dia masih ngikut kali ya saya gitu. Emang dasar pendaki jadul kali ya bang ya. Ya udahlah nggak usah dibahas. Itu tuh bang, akhirnya kita siap-siap sarapan, siap-siap mau ke puncak. Puncak tuh jam 8 saya baru mau berangkat ke puncak. Berarti saya tuh sampai Surken itu sekitar 12 jam semalam itu pendakian. Sampai 12 jam. Akhirnya saya ke puncak tuh siap-siap mau ke puncak. Sampai perjalanan mau ke puncak tuh gak ada masalah lah pokoknya. Aman-aman aja lah gitu pokoknya. Sampai ke puncak Gunung Gede dan itu biasa kita foto-foto lah gitu kan, ngantri lah foto-foto. Ramai juga. Rame sih, lumayan rame sih, sampai ngantri kita mau foto gitu kan. Tapi saya di puncak bengong bang, mandangin kawah. Kata suami gini, ngapain bengong di atas? Oh ini yang namanya Gunung Gede, emang dasar orang gue. Baru tahu berarti itu. Oh ini bukan taman nasional, beneran gue. Iya. Dia bilang, oh ini namanya Gunung Gede ya, gitu kan. Oh ini bener Gunung Gede, gitu kan. Udah tuh, cuman sebatas itu aja sih. Kalau di puncak nggak ada yang mistik lah gitu ya istilahnya. Cuman nikmatin keindahan doang. Udah turun, kita udah sampai jam mujuhur kayaknya. Mujuhur kita turun. Nah pas turunnya ini bang, pas turun biasa saya ditinggal lagi sama suami. Ditinggal, tau nggak bang, kalau kita turun mau ke Surken kan ada pecahan cabang begini dua, yang ke kiri sama ke kanan. Di situ saya ditinggal suami. Jadi suami udah ke Surken duluan.
Pas dari arah puncak itu ya? Oke. Saya di situ bingung tuh, ke kiri apa ke kanan ya, saya bilang gitu kan. Masalahnya yang saya bingung itu gini, ini posisi belah jalur gini bang, saya bukan posisi kayak waktu kemarin ya kan, posisi belah jalur saya kira bang. Nah di saat saya posisi lagi bengong begitu, lagi mikir mau ke kiri apa ke kanan, foto itu hitam bang, berbulu. Saya sampai kaget. Tapi saya nggak sempet, itu jelas lewatnya jelas hitam, berbulu jelas. Tapi saya nggak ngeliat mukanya. Lagi saat saya lagi bengong mau ke kiri apa ke kanan, itu langsung. Saya begini, apaan tuh tadi ya? Sampai saya bilang gitu, apaan tuh tadi ya? Tapi itu saya takut bang kalau itu. Asli saya takut karena nggak ada orang sama sekali. Malah siang saya malah takut saya langsung. Saya langsung, udah gua kanan aja dah. Langsung saya lari itu, agak setengah lari itu saya kanan. Saya takut di sana sepi banget itu waktu itu di puncak itu yang pas yang pertigaan itu. Akhirnya ketemu tuh sama suami di Surken. Setelah kita akhirnya ketemu, saya nggak cerita kalau itu sama suami. Saya justru ini cerita sama suami pas udah di rumah yang ini. Oke. Yang pas turun dari puncak itu. Dari puncak itu kan. Karena itu asli serem, itu saya kaget banget bang, lagi bengong, totok put gitu. Sampai begitu posisinya, berbulu gede gitu. Akhirnya terus sampai di tenda kita kan, nyampe lah tuh ke tenda. Sampai di tenda, siap-siap mau turun. Kira-kira kita turun tuh jam 2 bang. Udah kesiangan sebenarnya, udah jam 2. Jam 2 turun, udah tuh sampai pos 5, 4. Nah, dari pos 4 mau ke pos 3 bang, kaki saya udah mulai sakit. Saya ketemu orang, diikat sama orang pakai kabel tis. Ketemu lagi sama orang, kenapa bu, ini saya sakit. Ditambal, ini sepatu bang bentuknya, udah nggak sepatu, udah iketan tali rapia, kabel tis, udah sarung tangan ditambal pakai apa, udah nggak berbentuk sepatu sebelah kiri saya. Itu jebol sepatunya apa karena gimana bu? Nggak jebol bang, sakit kaki saya, sakit banget itu. Dari pos 4 ke pos 3 menuju pos 3, puncaknya di pos 3. Puncak pos 3 ketemu rombongan, itu rombongan terakhir bang. Rombongan itu terakhir sama saya, cuma 2 rombongan itu terakhir. Saya masih sempat makan Indomie di situ. Nah habis makan Indomie itu saya kan jalan tuh lanjut bareng. Nah dia lagi posisi lagi sholat nih rombongan yang ini. Pas maghrib kan, akhirnya saya berhenti kan deket dia. Udah bu, bareng aja sama kita kalau kakinya sakit. Akhirnya tuh sepatu sama dia disuruh buka saya. Dipinjemin lah sendalnya dia. Sendal salah satu rombongan itu. Udah bu, pakai sendal ini aja bu. Oh iya, udah nggak apa-apa ini saya pakai. Nggak apa-apa bu, pakai aja kata gitu kan. Akhirnya kita bareng tuh bang, abis sholat maghrib bareng sama dia jalan menuju pos 2. Itu saya jalan dari seret-seret. Dari bawah dia bantu saya, posisi bawah, dari atas dia ini sampai dia, bu carrier-nya saya bawa aja. Jadi kayaknya dia pecah rombongan bang. Salah satu rombongan dia ada yang disuruh lapor ke base camp. Jadi saya sempat mau dievakuasi. Dievakuasi karena jalan saya udah diseret-seret. Udah diseret-seret sebab udah pincang lah pokoknya. Kayaknya udah ada yang lapor. Anak saya dibawa bang sama sebagian rombongan dia. Tiba-tiba sampailah kita di pos 2. Ketemulah tuh saya sama anak saya sama suami saya. Tapi mungkin satu udah ngelapor kali, salah satu saya nggak tahu deh ya. Nah di pos 2 itu lagi kejadian saya kebelet kencing. Ya saya pengen kencing kan, jadi ada di pos 2 itu kayak shelter gitu kan. Mereka pada ngumpul di situ. Nah suami saya nyendiri di dekat pohon gede tuh. Kata suami saya, udah kencing aja di sini di belakang, nggak kelihatan gitu. Saya lupa bang, saya main buka aja kencing gitu kan. Kencing saya di situ, udah selesai kencing. Saya langsung diem, langsung nggak ngomong. Dari
pos 2 itu saya langsung nggak ngomong apa-apa, langsung diam mulut saya. Karena apa tuh, Bu? Nggak tahu, saya langsung diam aja. Tapi pikiran saya ada di pos 4. Jadi saya kalau suami saya ngomong, saya nyaut. Tapi di pikiran saya tuh ada di pos 4 aja, di pos Simpang Malebar itu. Itu jalan tuh Bang, kita dari pos 2 tuh masih jalan. Nah udah mau menuju pos 1, dicegat kan tuh pos bayangan kayaknya 1, 2 mau ke pos, dari pos 2 mau ke 1 kan ada bayangan dulu sebelum pos 1. Itu datang Bang, para ranger semua datang ke atas naik. Mana yang mau dievakuasi katanya gitu kan. Saya duduk tuh Bang di sama anak-anak itu. Suami saya nyamperin ranger-ranger itu yang dari bawah tuh. Saya nggak tahu dia ngomong apa tuh kan, ngomong apa. Terus suami saya nyamperin saya, kamu nggak bisa dievakuasi katanya gitu kan. Emang kenapa, saya bilang gitu kan. Itu kita pakai jalur ilegal katanya gitu kan. Saya kaget Bang, ilegal. Iya, ilegal. Katanya base campnya Kang Deddy katanya nggak masuk daftar koperasi, jadi kamu nggak bisa dievakuasi. Nggak kena sanksi aja kita udah bagus ini kata dia gitu kan. Waduh, saya bilang terus gimana ya, saya bilang aku udah nggak kuat nih, saya bilang itu kan. Duh gimana ya Pak ya. Akhirnya dia inisiatif Bang, udah Pak kita bawa aja Pak sampai ke pos 1, nanti langsung naik ojek aja katanya gitu kan. Jadi saya baru sadar dalam perjalanan itu, tapi saya diam aja Bang. Saya cuman iya jawab. Aduh gimana ya, tapi ini pikiran saya ini di pos 4 Bang. Pikiran saya tuh ngebayangin pos 4 aja. Suami dengar saya ngomong, masih sadar saya, cuman saya pikiran saya di pos 4. Suami juga belum sadar tuh kalau dia tahu saya diam, kok ini anak diam aja gitu kan. Cuman dia masih karena pikirannya mau evakuasi kaki saya kan. Akhirnya dia ngomong, saya sempat berpikir gini, berarti kertas yang dikasih Robin itu yang tadi kemarin pagi, berarti saya harus lapor ke Simaksi sebenarnya ya. Ya itu kita saking begonya kita lewat aja. Karena nggak tahu ya gitu ya. Iya, saking nggak tahunya. Terus saya bilang itu, udah akhirnya tuh sampai tuh Bang ke pos 1. Yakin ojek saya. Sampailah terus kita naik ojek ke base camp. Nah di base camp itu saya nggak tidur Bang sama sekali. Saya bengong aja. Pikiran saya di pos 4 aja, pikiran saya. Di pos 4 aja saya ngebayangin gaun itu aja gitu loh Bang. Di pos 4 itu. Si suami tidur posisi, karena kita mau pulang jam 3 pagi kan. Pulang jam 3 pagi, tapi mau tidur dulu di base camp gitu kan. Sampai akhirnya saya bangunin dia, udah mau azan. Ayo pulang gak, kita mau pulang, saya bilang gitu kan. Itu berlanjut Bang sampai rumah. Saya nggak ngomong, diem aja katanya saya. Dia aja ngomong anak saya, katanya saya diem aja katanya. Jadi saya sadar, posisi saya di rumah saya sadar. Maksudnya saya udah ada di rumah nih, saya sadar. Tapi pikiran saya di sono gitu loh Bang. Masih di pos 4? Masih di pos 4 pikiran saya. Sampai akhirnya kita lanjut dagang kan, kita dagang gitu kan, lanjut dagang. Nah di tempat dagang itu Bang, tempat dagang itu saya posisi diem kan, nggak ngelayanin. Suami ngelayanin yang beli lah gitu. Kebetulan kita dagang posisinya dekat sekolahan. Sekolah itu ada satpamnya. Satpam itu kenal baik lah sama kita dan dia orang bisa. Orang bisa, suka ngobatin orang. Dia masuk sore posisi. Masuk sore, dia ngeliat dia keluar gerbang tuh Bang, keluar gerbang biasalah. Nengoklah dia ke kita. Bang, habis dari mana Bang? Dari gunung, habis naik gunung, dari Gunung Gede. Bini kencing sembarangan ya Bang ya? Padahal saya belum cerita. Iya. Maksudnya si bapak nggak cerita gitu, kalau misalkan ini Gunung Gede kencing gitu, enggak gitu. Ini kencing sembarangan ya Bang, ada yang nempelin tuh Bang. Pantes Pak Udin dia diem aja. Saya juga ngeliat Pak Udin cuma lihat aja begitu, nggak ada ekspresi. Pak Udin saya dari sini enggak gitu. Nggak kayak biasanya nggak gitu kayak Pak ya? Biasanya pokoknya. Pantes Pak Udin dia nggak kayak diem, Pak Udin pulang dari sana diem. Iya Bang, itu ditempelin Bang. Kencing sembarangan sih, kencing ngomong-ngomong Bang. Mana saya tahu kata gitu kan. Beli air sana Bang. Beli itu suami air aqua. Saya sholat dulu ya Bang. Saya sholatin dulu. Sholat, terus saya sholat tuh Pak Udin kasih air ke saya, ke suami.
Kata Podi ini minum. Saya minum aja. Itu kayak disiram air bang, saya langsung melek. Kayak orang tidur terus siram air gimana sih? Kaget gitu ya Pak? Kaget saya, asli kaget. Kok udah di rumah ya? Itu. Sadar nggak sadar saya di rumah, cuman ini lebih kaget lagi saya gitu. Hah? Langsung hilang tuh bang. Pas sempat langsung nggak ada. Hilang asli. Tuh. Kayak gitu. Tapi saya jadi apa ya? Jadi sama suami jadi mikir ini berarti saya sebenarnya masih mampu naik gunung, cuman mungkin harus bisa estimasi waktu. Nggak kayak ini karena terlalu terlena sama seneng gitu, akhirnya jadi kayak gitu. Oke. Po, sebelum mengakhiri video kali ini mungkin Po Nur punya pesan-pesan nih Po buat teman-teman semua nih Po. Ya pesannya sih sama kayak mungkin pendaki-pendaki yang lawas ya, yang udah lebih dulu dari kita lah. Paling cuman ya jaga attitude aja sih, jaga attitude, punya persiapan yang mateng, terus bicara yang sopan karena kita kan bertamu di situ kan. Terus usahain pikiran tuh natural, itu aja sih. Natural tuh dalam arti kita datang ke situ menikmatin alam, ya nikmatin. Kadang alam itu bisa jadi bahaya, bisa menyenangkan, tapi bisa juga jadi bahaya buat kita. Tergantung gimana kita menyikapinya, bisa Bu ya. Menyenangkan, tapi bisa juga jadi tidak menyenangkan gitu. Oke. Udah itu aja, Po. Itu aja sih, kayaknya sama aja kayak pendaki yang lain. Sama aja ya, oke. Dan melakukan pendakian dengan orang yang berpengalaman nih, serta safety dalam melakukan pendakian. Dan yang terakhir mungkin gue cuma mau mengingatkan buat teman-teman semua bahwa sampahmu kembali turun. Oke, mungkin itu aja dari gue Bang Mange, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.